Sebuah logo adalah representasi sebuah entitas, termasuk klub sepak bola. Logo biasanya menggambarkan semangat serta nilai-nilai yang dibawa sebuah klub. Ada harapan besar yang tersemat dalam setiap logo. Namun, tidak selamanya logo membawa berkah. Ada pula logo-logo klub sepak bola yang malah membawa kutukan dan hujatan. Beberapa logo klub Eropa ini awalnya mengusung konsep yang bagus. Namun kehadirannya malah disambut hujatan oleh fans sendiri karena desainnya yang aneh. Ada pula logo yang membuat sebuah klub mendadak kena kutukan tak pernah lagi juara. Lalu logo-logo klub sepak bola mana saja yang masuk dalam kategori logo-logo terkutuk? Di video kali ini Starting Level List akan merangkum 7 logo klub sepak bola Eropa yang membawa kutukan dan hujatan. Atletico Madrid. Pada tahun 2017, Atletico Madrid memutuskan untuk mengubah desain logo mereka. Tujuan penggantian desain ini adalah untuk memodernisasi logo lama klub. Desainnya terlihat lebih minimalis dengan hanya menggunakan 3 kombinasi warna. Gambar beruang dan pohon juga dibuat lebih minimalis dengan hanya menampilkan siluetnya saja. Namun desain ini ternyata tidak disambut baik oleh para pendukung. Memang desainnya bertahan hingga 6 tahun lamanya. Namun selama 6 tahun itu desakan untuk mengganti logo klub ke desain lama terus berdatangan. Mengutip ESPN, sekitar 78.000 orang dari total 138.000 member klub menghendaki perubahan ke logo lama. Di akhir musim 2023-2024, Atletico akhirnya resmi mengatakan kalau mereka akan kembali mengenakan desain logo lama klub. Terkadang hati punya alasan yang tidak dimengerti marketing. Begitu tulis Atletico dalam acara pengembalian desain logo lama mereka. Per musim 2024-2025, desain logo lama Atletico akhirnya resmi kembali secara penuh. Aston Villa. Pergantian logo Aston Villa untuk musim 2023-2024 juga tidak mendapat sambutan baik dari semua fans. Padahal perubahan logo Villa ketika itu sejatinya adalah hasil jajak pendapat mayoritas fans sendiri. Sebagai penghormatan atas keberhasilan klub menjuarai Liga Champions di tahun 1982, Villa menggelar voting untuk menentukan bentuk logo baru mereka. Sekitar 77% dari total 21.000 suara memilih logo berbentuk bulat. Akhirnya logo itu pun dipakai untuk musim 2023-2024. Namun Villa sendiri akhirnya yang memutuskan untuk menanggalkan logo ini. Alasannya Villa berpendapat bahwa logo baru ini tidak berhasil, baik secara desain maupun secara makna filosofis. Logo baru Villa yang berbentuk lingkaran juga banyak dihujat fans klub rival. Desainnya yang tidak lagi mengenakan bentuk perisai dinilai terlalu menjiplak desain logo Chelsea. Villa akhirnya secara resmi mengganti logonya kembali di awal musim 2024-2025. Alasannya Villa ingin logo yang lebih ikonik untuk perayaan 150 tahun klub. Villa kembali mengadopsi logo berbentuk seal alias perisai yang selama ini ikonik. Bedanya, Villa mencopot tulisan AVFC di atas maskot singa dan menggantinya dengan tulisan Aston Villa yang diletakkan di bawah maskot. Fans senang-senang saja dengan desain baru ini, yang dianggap membawa kembali logo lama tapi dengan nuansa yang lebih segar. Leeds United. Dalam kasus Leeds United, logo baru mereka ini belum sempat tampil secara resmi di jersey mereka. Namun perubahan logo ini secara resmi sudah diumumkan lebih dulu sekitar awal tahun 2018. Sayangnya fans Leeds bereaksi keras. Sekitar 30.000 orang menolak logo baru ini dan membuat klub akhirnya memikirkan ulang keputusan mereka. Logo baru Leeds yang rencananya akan dipakai pada musim 2019-2020 akhirnya benar-benar ditinggalkan. Hanya butuh waktu 6 jam bagi klub untuk akhirnya membatalkan rencana pergantian desain logo mereka setelah melihat amarah fans. Leeds kembali memakai logo desain logo lama yang lebih ikonik dan lebih diterima fans. Pada musim 2024-2025, Leeds kembali memperkenalkan logo baru.
Kali ini logo tersebut cuma tampil di kostum away team. Berbeda dengan kasus 2018, logo yang terinspirasi dari logo tahun 1974 ini mendapat sambutan dari fans. Logo yang disebut smiley logo itu berpadu sempurna dengan desain jersey Leeds yang berwarna kuning. MK Dons. Kalau 3 klub sebelumnya cuma berganti logo, maka lain halnya dalam kasus MK Dons. Tim ini bukan cuma berganti logo, tetapi berganti branding sampai namanya pun ikut berubah. MK Dons bukanlah nama awal klub ini. Perubahan inilah yang membuat fans marah dan membuat klub ini jadi klub paling dibenci di Inggris. Sejarahnya bermula sekitar tahun 90-an, ketika Wimbledon FC diakuisisi oleh Milton Keynes. Awalnya Wimbledon cuma memakai Milton Keynes sebagai kandang. Namun pada September 2003, Milton Keynes akhirnya mengakuisisi klub ini. Pasca akuisisi, klub pun berganti nama menjadi MK Dons atau Milton Keynes Dons. Perubahan ini membuat MK Dons dikecam bukan hanya oleh basis fans mereka sendiri, tetapi juga para fans rival. Supporter sepak bola Inggris menilai MK Dons adalah klub siluman yang tidak menghargai sejarah. Fans yang kecewa memilih cabut dan mendirikan sebuah klub baru dengan nama AFC Wimbledon. Everton. Perkara perubahan logo juga pernah menghebohkan Everton pada tahun 2013. Rival kota Liverpool itu memperkenalkan sebuah logo baru klub yang terlihat lebih simpel. Sayangnya, desain itu justru terlalu simpel karena menghilangkan identitas yang selama ini menjadi ciri khas Everton. Fans pun dibuat marah oleh perubahan desain ini. Logo baru Everton yang diumumkan pada tahun 2013 itu tidak memuat slogan Nil Satis Nisi Optimum, yang berarti hanya yang terbaiklah yang cukup baik. Hilangnya slogan itu memantik amarah para Evertonian. Pasalnya slogan yang melekat di Everton bukan cuma tulisan, melainkan semangat yang dibawa sejak tahun 1930-an. Akhirnya, Everton merilis logo yang ada di tengah-tengah keinginan modernisasi klub dengan tetap menjaga identitas mereka. Lahirlah logo yang kita lihat sekarang. Sebuah logo yang minimalis tetapi tetap menampilkan Prince Rupert Tower sebagai ikon serta slogan Nil Satis Nisi Optimum yang menjadi identitas klub. Cardiff City. Pada tahun 2012, sebuah perubahan radikal terjadi di Cardiff City. Pemilik mereka, Vincent Tan, mengubah total identitas klub yang sudah lama melekat dalam diri mereka. Bayangkan saja, Cardiff selama ini lekat dengan identitas dan julukan The Bluebird. Namun tiba-tiba Tan malah mengubah logo dan identitas klub menjadi naga merah. Perubahan dimulai dari logo di mana Cardiff tidak lagi memasang burung Bluebird sebagai logo mereka. Sebagai gantinya, Cardiff menempatkan gambar naga di dalam logonya. Identitas klub juga ikut berubah. Dari yang semula identik dengan warna biru, berubah menjadi warna merah secara keseluruhan. Identitas ini tentu saja menuai banyak kecaman, apalagi dengan performa buruk Cardiff di Premier League musim 2013-2014, gelombang protes semakin masif. Tan awalnya merasa identitas naga merah membawa lebih banyak keberuntungan. Namun fans yang kadung marah menganggap keyakinan Tan hanya omong kosong belaka. Akibat dari gelombang protes yang makin masif, Tan akhirnya mengubah kembali identitas Cardiff sebagai The Bluebird. Burung Bluebird yang sebelumnya hilang entah kemana, kembali lagi menghias logo Cardiff pada tahun 2015. Identitas klub yang sempat diubah ke warna merah juga ikut berganti kembali ke warna biru. Juventus. Di antara sekian logo yang dianggap terkutuk, barangkali logo Juventus layak menempati urutan pertama. Memang kasus Juventus di sini berbeda, karena mereka tidak mengganti kembali logo mereka seperti 6 klub lain dalam daftar ini. Namun tetap saja banyak yang beranggapan bahwa logo Juventus yang ada saat ini menghilangkan identitas klub. Logo Juventus yang kita lihat sekarang diperkenalkan pada tahun 2017. Tujuan perkenalan logo ini, 1. Memodernisasi logo yang sebelumnya. Namun sambutan akan logo baru klub asal Turin itu sangat negatif.
Para fans menilai perubahan ini menghilangkan identitas Juve sebagai klub asal kota Turin. Desain minimalis logo Juve kalau diperhatikan sekilas memang tampak modern dan bisa diaplikasikan di banyak hal. Secara garis besar, tujuan perubahan logo Juve ini sudah terpenuhi. Namun, percaya tidak percaya, perubahan ini justru membawa kutukan. Sejak berganti logo, Juve selalu tak bertaji di Liga Champions. Terakhir kali Juve masuk final UCL adalah pada tahun 2017. Ya, itu adalah tahun terakhir Juve mengenakan logo oval mereka yang ikonik. Sejak saat itu, prestasi terbaik Juve hanyalah masuk babak perempat final. Dalam 3 keikutsertaan terakhir, Juve bahkan tak pernah bisa melangkahkan kakinya ke babak 16 besar. Memilih logo pada akhirnya bukan cuma sekadar untuk keren-kerenan semata. Ada identitas yang dipertaruhkan dalam setiap perubahan. 7 klub tadi telah membuktikan bahwa berganti logo tidak bisa mengubah nasib mereka begitu saja. Terkadang perubahan justru menimbulkan dampak negatif berupa penurunan performa hingga hujatan. Jadi menurut kalian perubahan logo mana yang paling buruk? Atau justru ada perubahan logo yang sebetulnya mengubah identitas klub menjadi lebih menarik? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.